Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali di video praktikum IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum yang berjudul pencernaan makanan. Adapun tujuan praktikum kita adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gambar organ-organ pencernaan manusia dan alat tulis. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Pencernaan makanan terjadi melalui dua proses. Satu, proses mekanik, yaitu proses penghancuran makanan secara fisik, misalnya oleh gigi dan gerakan otot lambung. Dua, pencernaan kimiawi, yaitu proses pemecahan zat makanan oleh enzim agar menjadi zat yang lebih sederhana. Pencernaan terdiri dari beberapa organ utama, yaitu mulut, kedua kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan yang terakhir anus. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. 2. Kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Lambung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kardiak, kedua otot sphinkter, ketiga fundus, 4 badan lambung, 5 pilorus. Masing-masing bagian lambung ini mempunyai fungsi khusus. Jadi, secara keseluruhan, fungsi lambung adalah untuk mencerna protein, menyimpan makanan, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan perlahan-lahan akan didorong menuju usus halus. Namun, sebelum ke usus halus, makanan akan melewati hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan, mengandung garam, kolesterol, dan letisin.
Cairan empedu tersebut akan ditampung oleh kantung empedu. Jadi, kantung empedu ini berfungsi untuk menampung cairan empedu, sedangkan hati berfungsi menghasilkan empedu, dan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus mempunyai bagian-bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Sedangkan jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi dan jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses. Di usus besar terdapat beberapa bagian yaitu kolon dan rektum. Kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Sedangkan rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada juga umbai cacing. Umbai cacing yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Dan yang terakhir, anus. Sebelum feses dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. Kemudian, otot anus berfungsi menahan feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pencernaan makanan merupakan proses kimiawi, dan proses mekanis yang melibatkan kerja enzim untuk mengubah zat makanan kompleks menjadi bentuk sederhana yang dapat diserap tubuh. Selain itu, enzim memiliki sifat yang spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja pada jenis zat makanan tertentu, seperti enzim amilase pada karbohidrat, pepsin pada protein, dan lipase pada lemak. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video praktikum berikutnya. Terima kasih.